Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di ngobrol ngalor ngidul yang pada kesempatan kali ini Mr. K akan gibain masalah kekuatan Blast dan Black Box misterius yang tentunya membuat setiap fans One Punch Man penasaran bukan? So, without ngenteni long again, kita mulai saja ngalor ngidulnya. One Punch Man Chapter 139 membuat heboh semua fans One Punch Man. Pasalnya, di versi Yusuke Murata Sensei ini berbeda dengan versi One. Di versi One, gak pernah sekalipun Blast menampakkan batang hidungnya. Bahkan di arc pertempuran besar melawan asosiasi monster, Blast pun gak pernah tampil. Di versi Yusuke Murata Sensei, Blast ditampilkan secara gamblang tanpa ditutup-tutupi sedikit pun. Kekuatan Blast pun sedikit dibuka di chapter ini. Entah apa maksud Yusuke Murata Sensei, yang jelas manga One Punch Man versi remake ini jadi makin menarik gara-gara Blast. Dan tentu saja adanya Black Box yang secara tidak langsung bisa membawa alur dunia One Punch Man kemana-mana. Kurang jelas maksud Mr. K tentang Black Box yang bisa membawa alur dunia One Punch Man kemana-mana. Well, Mr. K coba bahas dulu masalah Black Box ini. Black Box yang ditemukan Saitama ketika mencoba menyelamatkan lengan Flashy Flash adalah Black Box yang jenisnya sama dengan yang dibawa Blast 18 tahun lalu ketika menyelamatkan Tatsumaki kecil. Jenisnya memang sama, tapi kedua Black Box yang dipegang Blast dulu dengan yang sekarang bekas ditemukan Saitama berbeda dengan apa yang dulu Blast bawa. Gampangnya begini, Blast telah mengumpulkan banyak sekali Black Box yang tersebar di seluruh penjuru bumi atau mungkin angkasa juga ya. Bahkan gak menutup kemungkinan antar dimensi juga termasuk, hanya untuk dikumpulkan olehnya sendiri sebagai hobinya. Tentu ini hanyalah candaan Blast saja ya, karena melihat gelagat Blast dan penjelasannya tentang Black Box yang fungsinya memindahkan siapapun ke dimensi lain dan bisa membuat siapapun yang menyentuh Black Box bisa berbicara dengan The Unknown, membuat Blast ingin mengamankan Black Box agar tak digunakan oleh siapapun. Mengingat Black Box ini sangatlah berbahaya. Kenapa bisa bahaya? Ya, hal ini mudah dipahami jika kita melihat apa yang bisa dilakukan oleh Black Box yang bisa mengabulkan keinginan apapun. Plus, The Unknown sangat mengenal Blast, membuat fans One Punch Man pasti sadar betul kalau Blast sudah berkali-kali menghalangi The Unknown dalam ikut campur masalah Black Box. Selain masalah Black Box ini sangat dikenali oleh Blast, ada hal yang membuat Mr. K penasaran terkait Black Box yang muncul di wilayah asosiasi monster. Apakah mungkin Black Box inilah yang telah mengabulkan keinginan para monster level Dragon yang awalnya hanya manusia biasa? Contohnya Homeless Emperor yang pada mulanya hanyalah gelandangan, tapi setelah bertemu dengan makhluk misterius yang memang menyerupai makhluk yang ada di chapter 138, tiba-tiba saja Homeless Emperor menjadi makhluk dengan kemampuan magis yang setara dengan bencana level Dragon. Kalau memang benar begitu, kesannya Black Box tersebut memang perantara untuk wadah kekuatan The Unknown. Sesuai dengan ucapan The Unknown di chapter 139 ketika menawarkan kekuatan pada Saitama, Flashy Flash, dan Monaco. Jika memang seperti itu keadaannya, bisa jadi ini akan menjawab rahasia kebangkitan Garo yang telah melewati limiternya dan nantinya akan menjadi level bencana God. Wow, ini berarti alur arc pertempuran para pahlawan melawan asosiasi monster akan terikat sangat erat dengan Black Box. Bahkan tak menutup kemungkinan jalan cerita One Punch Man ke depannya setelah arc ini selesai masih akan membahas Black Box. Mengingat misteri tentang Black Box berhubungan sangat erat dengan keberadaan Blast, keberadaan The Unknown, dan bisa saja rahasia kekuatan Saitama bisa kita ketahui gara-gara masalah Black Box ini. Makin banyak cabang cerita yang bisa digali Yusuke Murata Sensei dan One Sensei gara-gara Black Box. Next, Mr. K bahas masalah Blast, tentu tentang kekuatannya ya. Sebelum ngalor ngidulin potensi kekuatan Blast bisa seperti apa dari manga versi Yusuke Murata Sensei, ku jelaskan dulu fakta-fakta tentang Blast yang sudah diketahui secara gamblang. Yang pertama, Blast punya kekuatan fisik yang luar biasa dahsyat. Dari masa lalu 18 tahun yang lalu ketika menolong Tatsumaki, Blast bisa melenyapkan monster besar dalam sekali serangan saja tanpa kesusahan sama sekali. Jangan bilang hal ini wajar karena monsternya hanya level ecek-ecek ya. Karena muka Dechoro saja 2 tahun yang lalu pernah ketemu Blast dan hampir tewas gara-gara diserang oleh Blast. So, ini membuktikan kekuatan fisik Blast memang gak main-main.
Yang kedua, Blaze orangnya sangatlah jenius. Bukti ini muncul gara-gara chapter 139 yang menampilkan gaya bicara Blaze yang sangat santai. Terus dia sudah meneliti keberadaan Black Box sejak lama dan bahkan Blaze masih mengingat posisi Flashy Flash ranking berapa sekarang ya dengan sangat tepat. Kalau masih kurang bukti ini, cara Blaze menyikapi masalah mulai dari ketika dipancing oleh Flashy Flash hingga dirinya menatap Monaco dengan sinis tapi jadi bersahabat kembali setelah mendengarkan penjelasan Saitama, udah membuat Mr. K percaya kok kalau Blaze orangnya baik, bijak, dan sangat jenius. Yang ketiga, kecepatan gerakan Blaze gak ada obat cok. Di chapter 139 ini, Blaze mamerin kecepatannya pada pahlawan kelas S tercepat yaitu Flashy Flash. Dengan cara menghindari serangan Flashy Flash sekaligus berpindah posisi ke belakang Flashy Flash, Blaze membuktikan dirinya sebagai pahlawan yang super cepat gerakannya di jajaran semua pahlawan. Tentu pengecualian buat si botak pelontos gak berambut ya. Bagi Mr. K, Saitama lah yang masih memegang manusia tercepat di dunia One Punch Man. Lawang saat Blaze pamer kecepatannya saja ya, Saitama no ekspresi takjub-takjub klub sama sekali. Malah Saitama menyindir Flashy Flash gara-gara kebiasaannya yang suka sekali menyerang siapapun yang baru pertama kali Flashy Flash temui. Dasar dah botak sableng. Yang keempat, Blaze bisa menggunakan teleportasi memanfaatkan energi yang muncul dari tangannya. Melihat keunikan pakaian Blaze dan tampilan energi yang muncul dari tangan Blaze ketika menggunakan kekuatan teleportasi, Mr. K menyimpulkan mungkin pakaian Blaze lah yang menjadi kunci utama Blaze bisa menggunakan teleportasi sesuka hatinya. Ini baru asumsi doang sih dari melihat pose tangan yang dilakukan Blaze membentuk kode Infinity Sign. Ya, gak perlu ditanggapi secara serius sih, cuman masalah Blaze bisa teleportasi adalah kenyataan yang tak bisa diganggu-gugat. Bahkan cara Blaze berteleportasi juga membuat Mr. K dan mungkin kalian juga berpikir, sejauh mana batas teleportasi Blaze? Apakah bisa keluar angkasa, dimensi lain, atau yang paling ekstrim sekalipun, masa lalu dan masa depan bisa diterabas oleh Blaze dengan teleportasinya? Makin runyam dah masalah kekuatan teleportasi Blaze ini. Oke, 4 hal yang Mr. K sebutkan tadi adalah fakta kekuatan Blaze. Nah, dari keempat hal tersebut, menurutmu apakah kekuatan Blaze melebihi Saitama? Well, kalau dalam hati Anda menjawab iya, maka sepenuhnya itu adalah salah total. Walaupun chapter 139 menampilkan kekuatan Blaze yang gak sepenuhnya, tetap saja gak bisa dibandingkan dengan kekuatan Saitama. Secuil pun gak bisa disandingkan kalau kekuatan yang dibandingkan itu diukur dari segi saling gabres-gabresan. Tapi kalau bicara selain gabres-gabresan, kekuatan yang dimiliki Blaze sangatlah unik, terutama kekuatan teleportasinya yang masih sangat misterius. Bayangkan saja nih ya, jika kekuatan teleportasi Blaze menembus dimensi maupun luar angkasa. Menurutmu, kalau Blaze membawa Saitama saat berteleportasi dan Saitama langsung ditinggal di luar angkasa ataupun dimensi lain, kira-kira bisa pulang ke bumi kah si Saitama? Tentu jawabannya tidak bukan, jadi lupakan masalah ini. Adanya Blaze yang membuka tabir misteri teleportasi bakalan membuat cerita One Punch Man makin super epic. Kita tinggal lihat saja kisah ke depan Saitama bakal seperti apa. Mr. K juga gak sabar kelak Saitama akan dipertemukan Blaze di mana. Dan apakah Saitama juga akan bertemu The Unknown juga? Karena mulai dari sini saja ya, cerita versi Yusuke Murata Sensei sudah bisa dibilang sangat berbeda dengan versi One. Wes kita nantikan saja ini ge. So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.